Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Di sebuah gedung perkantoran, hari sudah beranjak sore ketika Wira masih disibukkan dengan pekerjaan yang padat. Tatapannya terus terarah pada layar laptop, namun pikirannya melayang ke tempat lain. Laki-laki itu masih dipenuhi rasa bersalah karena sehari sebelumnya memarahi Lila yang sedang bermain di kamar anaknya. Entah mengapa, ada perasaan sedih saat menatap wajah Lila yang ketakutan, dan perasaan itu membuat Wira tidak dapat berkonsentrasi. Bahkan semalam tidak bisa tidur akibat terbayang-bayang wajah polos Lila. Ia mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangan, lalu menyandarkan punggungnya sejenak, sambil mendongakkan kepala ke atas. Sudah beberapa kali Wira mencoba menghilangkan perasaan aneh itu di dalam hati, namun bayang-bayang Lila tetap saja bermunculan di benaknya. Tidak ingin bayangan itu terus menghantui, Wira memilih kembali terfokus pada pekerjaannya. Tanpa terasa, waktu berlalu begitu cepat. 2 jam berlalu begitu saja. Wira melirik arah jarum jam di pergelangan tangannya yang sudah menunjukkan pukul 6 sore. Ia menarik nafas dalam sebelum merapikan meja kerjanya dan bergegas meninggalkan ruangannya. Seperti biasa, sebelum pulang ke rumah, Wira akan mampir ke sebuah restoran favoritnya. Ia tak pernah sekalipun makan di rumah, walaupun Via selalu menyiapkan makanan untuknya. Bertemu dengan Via saja rasanya malas, apalagi harus makan masakannya. Namun hari itu rasanya hampa. Wira bahkan tidak berselera makan, walaupun ia sudah memesan menu yang paling disukainya. Apa ini? Ada apa denganku? Apa aku sudah keterlaluan? Kenapa seharian ini aku terus memikirkan wajah sedih anak itu? Tanpa menyentuh menu makanan di depannya, Wira beranjak pergi, meninggalkan restoran milik temannya itu. Mobil kembali melaju membelah jalanan ibu kota. Raut wajah Wira tampak tak ada semangat, hingga perhatiannya tertuju pada sebuah toko mainan anak. Entah mengapa, sesuatu seperti menariknya ke sana. Wira segera menepikan mobilnya dan berhenti di depan toko besar itu. Wira terdiam beberapa saat sebelum akhirnya turun dari mobil dan melangkah masuk ke dalam toko besar itu. Pelan-pelan Wira melangkah dengan kedua mata yang melirik ke sana kemari seperti mencari sesuatu, hingga seorang karyawan toko wanita menghampirinya. "Permisi Pak, ada yang bisa dibantu?" tanya karyawan toko itu. "Aku sedang mencari boneka Barbie. Kalau ada yang bajunya berwarna biru," ucap Wira pada karyawan wanita itu. "Oh, itu Princess Elsa. Mari ikut saya." Wanita itu menuju sebuah rak dan menunjukkan beberapa boneka Barbie yang cantik. Seulas senyum tipis hadir di wajah tampan lelaki berusia 30 tahun itu. Bahkan ia sendiri tak mengerti mengapa membayangkan wajah Lila yang akan sangat bahagia jika diberi boneka cantik itu membuat perasaannya menghangat. Sungguh sebuah perasaan yang sulit dijelaskan. "Tolong bungkus ini," pinta Wira pada seorang karyawan wanita. "Baik Pak, silakan ke kasir," jawabnya sambil menunjuk ke satu arah di mana kasir berada. Setelah melakukan pembayaran, Wira keluar dari toko mainan itu. Lagi-lagi sebuah perasaan yang sulit dipahami olehnya hadir begitu saja. Rasanya sudah tidak sabar ingin melihat reaksi Lila saat diberi mainan yang sudah sangat lama diinginkannya itu. Tanpa menunggu lagi, Wira melajukan mobil untuk segera pulang ke rumah. Hanya butuh waktu 15 menit, Wira telah tiba di rumah. Namun hingga beberapa saat, laki-laki itu masih berdiam diri di dalam mobil sambil sesekali melirik boneka yang baru saja dibelinya. Bagaimana caraku memberikannya pada anak itu? Kalau aku yang langsung memberinya, dia pasti akan besar kepala dan mengira aku menyukainya. Wira bergumam-gumam sendiri. Sudahlah. Ia turun dari mobil dengan menggenggam paper bag di tangannya. Wira melangkah masuk ke rumah dengan perlahan agar hentakan kakinya tidak terdengar oleh siapapun. Ia segera menuju kamar belakang.
di mana Via dan Lila biasanya berada. Dari jarak yang tak begitu jauh, terlihat Lila seorang diri di dalam kamar sedang memainkan boneka Barbie miliknya yang sudah usang. Wajah polos gadis kecil itu selalu membuat Wira terhanyut, dan tanpa banyak menunggu lagi, ia menuju ke depan kamar itu dengan mengendap-endap. Diletakkannya kotak berisi boneka Barbie itu di depan kamar, lalu melangkah pergi setelahnya. "Bunda!" Terdengar suara Lila memanggil dari kamar. "Lila mau susu, Bunda." Hening, tak ada sahutan. Gadis kecil itu melangkah keluar hendak mencari bundanya. "Bunda, Lila mau susu," pintanya sekali lagi. "Iya sayang, tunggu ya, Bunda buatkan susunya," sahut Via dari arah dapur. Beberapa menit kemudian Lila melangkah keluar. Saat di ambang pintu, tatapannya tertuju pada sebuah kotak berwarna biru yang tergeletak di lantai. Penasaran, Lila kecil segera meraih benda itu. Wajahnya yang pucat seketika berubah berbinar saat menyadari benda apa yang ada di genggamannya. "Wah, boneka princess, Bunda beli ini buat Lila ya?" gumamnya dengan raut wajah penuh kebahagiaan. Ia memeluk kotak itu dengan riang gembira, senyum cerahnya bagai mentari. Di balik sebuah pilar, Wira tersenyum menatap gadis kecil yang sedang merasa sangat bahagia itu. Ia bagai ikut merasakan kebahagiaan Lila. Tidak berselang lama, Via datang dari arah dapur dengan membawa segelas susu. Ia segera menghampiri gadis kecil yang sedang duduk bermain di lantai. "Makasih Bunda, Bunda beli boneka princess buat Lila ya?" ucapnya sambil menunjukkan boneka itu pada bundanya. "Lihat Bunda, bonekanya bagus, seperti boneka yang ada di kamar atas. Bajunya warna biru sama kayak baju punya Lila. Lila mau pakai baju punya Lila yang kayak ini ya Bunda, biar sama kayak bonekanya." Via mengerutkan alisnya pertanda bingung. "Lila dapat boneka itu dari mana sayang?" "Bonekanya ada di sini Bunda." Lila menunjuk lantai, tempatnya menemukan boneka itu. "Ini Bunda yang beliin Lila ya?" "Lila suka Bunda, bonekanya bagus sekali," ucapnya penuh semangat. Via masih terlihat bingung, namun ia masih berusaha tetap tersenyum. "Sayang, minum susunya dulu ya." Memberikan gelas berisi susu pada anaknya itu, dan dengan segera Lila menghabiskan susu itu dan meraih kembali bonekanya. Sambil mengusap sisa susu yang melekat di bibir gadis kecil itu, Via bertanya, "Lila benar dapat boneka ini di lantai?" "Iya Bunda." "Apa Mas Wira yang membawa boneka ini untuk Lila?" "Tapi bagaimana mungkin? Mas Wira tidak menyukai Lila. Rasanya tidak mungkin kalau Mas Wira mau membelikan boneka ini untuk Lila. Boneka ini pasti sangat mahal harganya." "Tapi kalau bukan Mas Wira, lalu siapa lagi?" ucap Via dalam batin. Via mengusap rambut gadis kecilnya itu. "Tapi boneka itu bukan Bunda yang beli sayang. Bunda belum punya uang untuk beli." "Tayus, siapa yang beliin Lila boneka ini Bunda?" "Mungkin Om Wira yang beli buat Lila. Lihat kan, Om Wira tidak jahat. Om Wira baik sama Lila. Buktinya Lila dibelikan boneka ini." Seketika senyum yang menghiasi wajah gadis mungil itu meredup. Raut kebahagiaan yang terpancar di wajahnya pun hilang entah kemana. Dengan wajah sedih, ia meletakkan kembali kotak berisi boneka itu di tempatnya semula saat ia menemukannya. "Kenapa sayang?" tanya Via. "Lila tidak suka bonekanya Bunda." Tangan kecilnya meraih kembali boneka usang miliknya di lantai. "Lila lebih suka boneka yang Bunda kasih buat Lila. Ini lebih bagus," ucapnya sembari memeluk boneka miliknya. "Tapi Lila kan sudah lama mau boneka seperti ini." Via meraih kembali kotak boneka itu, namun Lila segera menggeleng. "Tidak mau Bunda, Lila mau main boneka yang Bunda kasih saja. Lila tidak mau itu." Dari jarak aman, Wira menyandarkan punggungnya di balik pilar. Ada rasa sakit yang dalam ketika Lila menolak boneka pemberiannya. Kedua bola matanya telah berkaca-kaca.
Laki-laki itu bahkan tak mengerti mengapa perasaan aneh semacam itu bisa ada di dalam hatinya. Ia melirik kembali ke arah sana, di mana Via berusaha membujuk Lila. Akan tetapi, Lila tetap menolak boneka itu dan memilih boneka usangnya. Wira melangkah masuk menuju kamarnya dengan perasaan tak menentu. Ia menjatuhkan tubuhnya di tempat tidur. Teringat kembali wajah bahagia Lila saat menemukan boneka itu. Namun seketika berubah sedih saat mengetahui siapa yang membelikan boneka itu. Rasanya seperti tertusuk duri tajam saat menatap wajah Lila yang mendadak kecewa. Ia menyadari apa yang dilakukannya kemarin membuat Lila terluka. Apa yang terjadi padaku? Kenapa aku jadi seperti ini? Batin Wira. Laki-laki itu berusaha sebisa mungkin menghilangkan perasaan anehnya, namun tidak bisa. Wajah polos Lila tetap bermunculan di ingatannya. Bahkan hingga larut malam, Wira masih membolak-balikan tubuhnya di tempat tidur, akan tetapi matanya enggan terpejam. Pagi itu dengan raut wajah lesu, Wira keluar kamar, menuju lantai bawah. Sudah 2 malam ini dirinya tak dapat tidur dengan nyenyak akibat perasaan bersalah pada Lila. Laki-laki itu melangkahkan kakinya menuju dapur, di mana Via sedang membuat sarapan. Wira terdiam sambil memperhatikan Via dari ujung kaki hingga ujung rambut, seorang wanita muda yang terpaksa menikah dengannya demi mendapatkan biaya rumah sakit anaknya. Sungguh, Via adalah seorang ibu yang sangat sempurna bagi Wira, terlepas dari pekerjaannya di masa lalu yang membuat Wira membencinya setengah mati. Rambutnya yang panjang tergerai indah, wajah polosnya yang teduh, dan sikapnya yang lemah lembut sama sekali tidak mencerminkan bahwa dirinya adalah seorang wanita penggoda. Via yang setiap hari membuat sarapan dan makan malam, walaupun semua itu tidak pernah disentuh oleh Wira, namun wanita itu tetap melakukannya. Via baru saja selesai memasak. Saat akan membawa menu sarapan buatannya ke meja makan, ia terlihat terkejut menyadari Wira ada di sana. Seketika kepalanya menunduk. "Aku mau ambil air di kulkas," ucap Wira sambil melangkah menuju lemari pendingin. Hal itu menambah keterkejutan Via. Untuk pertama kalinya, Wira tidak bicara dengan nada ketus padanya. Via pun memberanikan diri menatap punggung tegap lelaki yang berstatus suaminya itu. Mas, aku mau mengucapkan terima kasih karena Mas Wira sudah memberikan boneka untuk Lila," ucapnya takut-takut. Wira menyahut dengan deheman pelan sebelum akhirnya melangkah melewati meja makan. Ia hanya melirik menu sarapan yang dibuat Via, lalu meninggalkannya begitu saja.